bab 4 materi persamaan garis lurus. Soal nomor 11, persamaan garis yang mempunyai gradien Y negatif 3 dan melalui titik 0,6 adalah, untuk membentuk persamaan garis kita bisa pakai Y sama dengan MX ditambah C. Jadi kita cari yang pertama adalah nilai C dengan mensubstitusi nilai X, Y, dan si gradien. Ini X, ini titik XY ya. Ini gradien atau si M. Y-nya 6, gradiennya negatif 3, X-nya 0 ditambah C. Ini 0 ya. Oke, langsung kita coret. Jadi C sama dengan 6. Oke, sekarang kita masukkan persamaan garisnya. Y sama dengan, jadi yang dimasukkan nilai gradien dan si C-nya. Gradiennya negatif 3. X dan Y-nya biarin ya, tetap dalam X dan Y. Negatif 3X ditambah 6. Oke, itu dia persamaan garisnya. Lanjut soal nomor 12. Garis memotong sumbu X di titik 9,0 dan sumbu Y di titik 0,6. Persamaan garisnya adalah, untuk membentuk persamaan garis kita perlu titik dan gradien. Di sini ada titik, ada 2 titik, kita tinggal pilih salah satunya. Jadi sekarang kita butuhnya gradien ya, gradien atau M yang melalui 2 buah titik, delta Y dibagi delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Misal ini X1 Y1, ini X2 Y2. 6 dikurang 0 dibagi 0 dikurang 9. Sama dengan 6 dibagi negatif 9. Hasilnya negatif ya. Simplify sama-sama dibagi 3 menjadi 2/3. Oke, kita sudah dapat gradien. Kita ambil aja salah satu titik untuk menentukan persamaan garisnya. Kita pakai yang ini ya. Y sama dengan MX ditambah C. Ambil titik salah satu dan gradien. Yang pertama kita cari adalah nilai C. Y-nya 0, gradiennya negatif 2/3, X-nya 9 ya, dikali 9 ditambah C. Ini kali 9 berarti ini coret, tinggal 3 ya. 0 sama dengan negatif 2 kali 3, negatif 6 tambah C. Negatif 6 pindah ke ruas kiri. Jadi 6, C-nya sama dengan 6. Ya, berarti persamaan garisnya Y sama dengan, masukkan nilai gradien dan C-nya ke persamaan ini. Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 6. Ini dia persamaan garisnya. Oke, lanjut. Soal nomor 13, persamaan garis untuk gambar di atas adalah, nah untuk membentuk persamaan garis kita minimal hanya butuh 2 titik atau 1 titik dan 1 gradien. Di sini ada 3 buah titik yang dikasih tahu ya, kita pakainya 2 saja, sudah cukup. Oke, ini titiknya, ini kan memotong sumbu X ya. Berarti Y-nya 0, negatif 8,0. Ini memotong sumbu Y, berarti X-nya 0, 0,4. Kita boleh pakai yang ujung dan ujung atau yang ujung dan yang tengah ini. Misal kita pakai yang ini ya. Nah, nanti bakalan sama kalau kita pakai yang ini juga. Jadi kita cari gradiennya dulu, gradien yang melalui 2 buah titik, delta Y dibagi delta X. Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1.
Kalau ini X1, Y1, maka ini X2, Y2. Boleh sebaliknya ya. Berarti ini 2 dikurang 0 dibagi negatif 4 dikurang negatif 8. 2 dibagi negatif 4 tambah 8, 4 ya. Simplify menjadi setengah. Kita udah punya gradien, kita ambil salah satu titik. Misal titik yang ini ya. Pakai persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Cari C-nya dulu dengan mensubstitusi titik dan gradien. Titiknya Y-nya 0, X-nya gradiennya setengah, X-nya negatif 8 tambah C. 0 sama dengan ini negatif 4 tambah C. Berarti C-nya sama dengan 4. Persamaan garisnya, Y sama dengan gradien. Gradiennya setengah kali X ditambah C, C-nya 4. Oke, ini dia persamaan garisnya. Soal nomor 14, persamaan garis yang melalui titik 0, negatif 4 dan 5,0 adalah, oke, kita perlu titik dan satu titik dan gradien. Kita ambil, kita cari dulu gradiennya ya. M sama dengan delta Y dibagi delta X, Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Kalau ini X1, Y1, maka ini X2, Y2. 0 dikurang negatif 4 dibagi 5 dikurang 0. Ini 4 ya, positif. Yang di bawah 5, jadi gradiennya 4/5. Oke, persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Kita boleh pakai titik yang ini atau yang ini. Misal kita ambil titik yang kedua ya. Kalau titik yang kedua ini berarti Y-nya 0, gradien atau M-nya 4/5 dikali X, X-nya 5, ditambah C. Ini coret. 0 sama dengan 4 ditambah C, C-nya sama dengan negatif 4. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan gradien 4/5X ditambah C, C-nya negatif 4. Oke, ini dia persamaan garisnya ya. Soal nomor 15, jika sebuah garis memiliki persamaan berikut. 8X dikurang 2Y tambah 16 sama dengan 0, maka apakah gradiennya sama dengan 4? Apakah dia memotong sumbu X di titik ini? Apakah dia memotong sumbu Y di titik ini? Oke, kita selidiki. Yang pertama kita tentukan dulu gradiennya ya. Gradien M sama dengan negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Negatif, koefisien X-nya 8, koefisien Y-nya negatif 2. Gradiennya sama dengan 4. Oke, I1 benar. Sekarang I2 memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Oke, dari persamaan ini 8X dikurang 2Y. Y-nya kita ganti jadi 0 ya. Tambah 16 sama dengan 0. Oke, 8X tambah 16 sama dengan 0. 8X sama dengan negatif 16. Bagi 8, X-nya sama dengan negatif 2. Berarti kalau dia memotong sumbu X, titik potongnya adalah X-nya negatif 2, Y-nya 0. Oke, memotong sumbu X di titik negatif 2,0. Ini benar ya. Sekarang yang memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y. Berarti ini X-nya yang sama dengan 0. Oke, 8X. X-nya kita ganti jadi 0 ya. Dikurang 2Y tambah 16 sama dengan 0. Ini sudah 0, negatif 2Y tambah 16 sama dengan 0. Negatif 2Y
sama dengan negatif 16. Bagi negatif 2 bagi negatif 2, Y sama dengan negatif bagi negatif positif ya, positif 8. Berarti titik potongnya ketika dia memotong sumbu Y, titik potongnya X, Y, koordinatnya X, Y ya, X-nya 0, Y-nya 8. Oke, ya. Berarti I3-nya ini salah ya. Yang benar adalah I1 dan I2.